Kembali dengan Top 5 ID di sini. Teman-temanku semuanya, apakah Anda mengetahui ada monitor gaming 24 inci yang berharga sekitaran 1 jutaan? Tentu ini hal yang jarang diketahui ya, bahwa ada kok ternyata 5 rekomendasi monitor gaming yang bisa Anda dapatkan dengan harga yang murah. Dan bagi teman-temanku yang baru saja ketemu dengan channel ini, kami sampaikan selamat datang dan jangan lupa dukungan Anda sangat berarti bagi pengembangan channel ini menjadi lebih baik, yaitu dengan memberikan like dan subscribe-nya. Terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan like dan subscribe-nya. Kami doakan semua apa yang Anda usahakan, ikhtiarkan itu lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah. Teman-temanku semuanya memilih monitor gaming 24 inci yang terjangkau tapi kualitasnya juga oke, itu tetap melalui beberapa hal ya, beberapa kunci. Berikut ada beberapa tips yang mungkin bisa Anda jadikan pilihan ya, menjadi tips ya. Pertama, pilihlah resolusi yang tinggi ya. Kira-kira resolusi itu Full HD, umumnya itu resolusinya 1920 kali 1080 ya. Tapi jika anggaran Anda mungkin kan Anda bisa pilih yang QHD ya. Kemudian yang kedua ada refresh rate ya. Refresh rate yang tinggi itu semakin memberikan pengalaman gaming yang lebih halus ya. Pilih monitor dengan refresh rate minimal 60 Hz ya. Kalau ada yang lebih tinggi misalkan 75 120 Hz itu lebih baik. Kemudian carilah yang respon time-nya bagus ya. Respon time, waktu respon time yang rendah penting untuk menghindari efek ghosting atau trailing pada gambar yang cepat. Maka pilihannya adalah Anda pilih monitor dengan waktu respon yang kurang dari 5 ms ya, untuk gaming yang lebih responsif. Kemudian ada teknologi panelnya, Anda pilih yang mungkin ada beberapa tipe channel ya, tipe-tipe panel. Panel TN Twisted Pneumatic cenderung lebih terjangkau, waktu respon yang lebih cepat, tapi kualitas warna dan sudut pandangnya mungkin kurang baik dibandingkan IPS in plane switching. Panel IPS menawarkan yang lebih baik ya. Ada juga fitur freezing atau ghosting ya. Oke, itu jadi beberapa hal itu perlu Anda perhatikan. Teknologi freezing itu untuk kartu grafis AMD atau ghosting untuk sedang ghosting itu untuk Nvidia, freezing untuk AMD ya. Oke, pastikan monitor Anda memiliki beragam koneksi yang dibutuhkan. Kemudian ada juga yang Anda perhatikan lagi, biasanya carilah speaker yang ada include di dalam monitor tersebut. Oke, itu tipsnya. Untuk rekomendasinya ada beberapa hal yang bisa Anda pilih. Yang pertama adalah 24 inci 144 Hz monitor komputer LCD desktop kantor gaming 1080. Ini harganya 1.500.000-an ya. Ini cek aja teman-teman. Kami lupa ya memberikan mereknya apa ya. Intinya bisa dicek aja di link deskripsi. Ya, ini jenis panelnya IPS, ukuran layarnya 24 inci, kemudian jenis antarmukanya HDMI dan VGA, kecepatan penyegarannya 75 Hz. Jadi ini cukup bagus untuk menjadikan pilihan. Harganya 1.500.000-an ya. Harga aslinya 4.500.000, ketika video ini dibuat harganya cukup 1.500.000-an. Ya, ini ada beberapa pilihan, nanti teman-teman bisa cek ya. Ada juga yang layar lengkung, nanti dicek aja layar lengkungnya berapa. Tentu harganya cukup berbeda ya teman-teman. Ya, oke. Ini bisa dicek aja. Kemudian untuk rekomendasi kami yang kedua adalah Samsung LED monitor gaming 24 inci. Ini harganya 1.300.000-an yang kami cek di link ya. Silakan cek aja. Itu harganya paling murah 1.300.000-an hingga 2 jutaan. Ya, seperti Anda ketahui, Samsung merupakan brand yang cukup terkenal, bisa menjadi pilihan karena ini untuk IPS-nya sudah 75, untuk refresh rate-nya 75 Hz, kemudian sudah IPS, sudah Full HD ya, kemudian respon time-nya 5 ms ya, cukup bagus ya. Oke, ini bisa untuk mode gaming, kemudian ada fitur freezing untuk mengurangi tearing dan
sturing pada game. Kemudian waktu responnya 5 ms, membantu mengurangi efek ghosting dan trailing ya. Silakan teman-teman yang tertarik cek aja di link deskripsi ya, karena Samsung juga merupakan produk yang lumayan terkenal. Kemudian rekomendasi kami yang ketiga ada Swirgy monitor 24 inci ya. Ini sudah curve ya, jadi sudah ada efek melengkungnya ya. Refresh rate-nya 2 ms, 1080p HD, no border, IPS panelnya IPS panel, kemudian HDMI VGA ya. Silakan cek aja, ini harganya cukup murah teman-teman, dari mulai harga 1 jutaan sampai 1.800.000-an ya. Untuk refresh rate-nya ini mencapai 165 Hz ya. Semakin tinggi refresh rate-nya semakin bagus ya. Waktu responnya cepat banget ya, 2 ms ya. Kemudian panel IPS-nya memberikan sudut pandang yang lebih luas, lebih akurat ya. Kemudian layarnya sudah ada yang lengkung ya. Meningkatkan imersi dalam pengalaman dalam gaming, menawarkan pengalaman nonton yang lebih imersif ya. Oke, teman-teman bisa cek aja ya, untuk link di deskripsi. Untuk nanti silakan teman-teman juga cek ya komentarnya bagaimana, karena ini mereknya juga lumayan, juga nggak begitu terkenal banget ya, Swirgy ya. Oke, kemudian rekomendasi kami hasilnya adalah monitor gaming BenQ. Nah, BenQ ini harganya lumayan ya, 3.200.000-an ya, tapi tentu harga sesuai dengan mereknya ya, cek aja. Fitur utamanya adalah DEAC teknologi, memberikan kejernihan setiap objek yang bergerak. Kemudian ada blank equalizer, meningkatkan visibilitas area gelap tanpa overexposing ya, area terang. Kemudian ada color vibrance ya, menyesuaikan pengaturan warna dan tone. Kemudian Excel settingnya share untuk membagikan pengaturan Anda dengan teman satu tim secara mudah. Switch ya, meningkatkan pengaturan FPS yang Anda inginkan. Untuk display 24 inci, resolusinya 1920 x 1080, tipe panelnya TN, brightness 320 nits, refresh rate-nya 144 Hz ya, cukup bagus, tinggi. Kemudian low blue light ya. Kemudian ada flicker free teknologi ya, anti glare. Jadi karena memang harganya lebih mahal, ini fiturnya juga cukup bagus ya. Ada garansinya 3 tahun ya, full service, kemudian plus spare partnya ya. Bagus ini teman-teman, bisa cek aja di link deskripsi. Kemudian rekomendasi kami yang selanjutnya adalah ini ya, 24 inci 75 Hz monitor LCD desktop kantor gaming. Oke, dengan resolusinya bagus ya. Ini teman-teman bisa cek aja ya, ini pokoknya dari JF cabang Surabaya, menawarkan harganya 1.500.000-an ya. Oke, 1.500.000-an, dia menawarkan 75 Hz ya untuk refreshnya. Kemudian waktu respon hitam dan putihnya 2 mili detik, 2 milisecond ya, cukup cepat ya. Kemudian untuk tingkat penyegarannya 144 Hz ya, cukup tinggi teman-teman. Cuma ini memang mungkin merek-merek yang dari Cina ya, jadi mungkin belum dicantumkan. Jadi kayak tadi yang pertama juga tidak dicantumkan mereknya, jadi mungkin merek-merek dari Cina. Silakan teman-teman cek aja. Kalau yang seperti ini Anda perlu cek komentar-komentarnya sekalian ya, karena harganya murah, tentu dengan merek yang mungkin tidak familiar di lapangan, itu kita juga ambil resiko. Cuma dari harga cukup menarik, dari segi fitur juga cukup menarik ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.